Jadi kalau kita lihat Pilpres dengan merek demokrasi ini, ya para ustadz sekalian, para tuan guru ya, ini benar-benar menjadi mantra yang menyihir ini. Ya, kalau kita lihat berkali-kali kegagalan, berkali-kali korban terjadi, berkali-kali kebohongan terjadi, berkali-kali pengkhianatan terjadi, tapi rakyat dan kaum muslimin ini selalu tersihir dengan para kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sebelum kita melihat track record ya, gambaran masing-masing paslon saat ini, ya kita perlu sedikit flashback ya. Bagaimana sebetulnya track record dari setiap kandidat di dalam Pilpres ya dengan cap demokrasi. Jadi kalau kita lihat Pilpres dengan merek demokrasi ini, ya para ustadz sekalian, para tuan guru ya, ini benar-benar menjadi mantra yang menyihir ini. Ya, kalau kita lihat berkali-kali kegagalan, berkali-kali korban terjadi, berkali-kali kebohongan terjadi, berkali-kali pengkhianatan terjadi, tapi rakyat dan kaum muslimin ini selalu tersihir dengan para kandidat. Betul tidak? Coba kita flashback, luar biasa. Kurang hebat apa Soekarno ini? Dia ini adalah ketika itu macan dunia dia. Tapi kemudian dia berakhir menjadi ya rezim diktator dengan ya dekret presiden, ingin menjadi presiden seumur hidup ya dengan warna kiri, saudara. Luar biasa. Coba ini. Ya, maka kemudian orang harus berubah. Harus berubah. Padahal ketika itu sudah ditawarkan oleh kaum muslimin dengan sistem negara Islam. Ditolak ketika itu ya. Dan terus ya lahir ketika itu Ka'bah ya terus menjadi the rising star sampai kemudian diikuti oleh Ijmi ketika itu, luar biasa. Tapi masyarakat tidak ya melihat dengan Islam ya, terus saja dia akhirnya memilihlah rezim Soeharto ini ya, ikutlah dengan rezim Soeharto sampai ya tetap kita di dalam Pilpres dengan merek demokrasi ini saudara, sampai berakhir rezim Soeharto ini menjadi rezim ya diktator yang dia ini adalah jago KKN saudara, dan berakhir dengan hutang negara ini ya ketika itu kita dibegal oleh IMF ya sampai menginjak 7.000 triliun, hutang yang sangat cepat melonjak ketika itu, dan masyarakat juga masih linglung saudara ya, kena sihir dari Pilpres cap demokrasi ini. Ya, betul tidak? Ya, singkat akhir kata bagaimana ya rezim Jokowi ini sangat dahsyat sekali ini. Ya, lebih dahsyat. Ya, walaupun orangnya ini adalah ya Zainuddin Ngajiro ini kurus ya, bungkring saudara. Dahsyat ini saudara, semuanya kena sihir ini. Luar biasa. Sampai lahirlah sekarang ini adalah rezim dinasti ya keluarga dan dinasti oligarki saudara. Ini luar biasa. Begitu dahsyatnya Pilpres dengan cap demokrasi ini. Nah, untuk menghadapi Pilpres dengan cap demokrasi ini, bagaimana kontestan yang ada sekarang? Kita bisa melihat saudara ya, 01 sudah terang-terangan dia ini adalah tagline-nya adalah Koalisi Indonesia Maju. Maju terus, tidak berbelok-belok, melanjutkan rezim Jokowi. 02 itu Koalisi Indonesia Maju. Seperti yang dikatakan oleh Bung Agung tadi ini,
dua hal saja, yakni adalah krisis ekonomi dan pembegalan hukum. Ini luar biasa, saudara. Ya, kita bisa melihat, ya di dalam ekonomi ini, saudara sekalian, korupsinya ini ada dua. Korupsi di dalam APBN dan korupsi secara tidak langsung. Ya, indeks korupsi ini paling tinggi sekarang, saudara, Indonesia ini. Ya, hampir 102 atau 110. Maknanya itu adalah dari seluruh negara dia ada di bawah, berarti negara termasuk paling korupsi. Coba. Ya. Bagaimana korupsi Jiwasraya, korupsi Asabri melenggang begitu saja, saudara. Korupsi 349 triliun, coba saudara, terang-terangan ini. Masih ditambah lagi korupsi 300 triliun, dugaan korupsi di mana? Ya, kalau 349 di Kementerian Keuangan, kalau 300 triliun ada lagi, saudara. Ya, di jaminan kesehatan. Ya, di situ, saudara, luar biasa. Nah, tapi ini masih kurang, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Agung tadi, bahwa korupsi yang paling besar bukan di situ. Korupsi yang paling besar adalah justru kalau kita lihat ini untuk memasukkan, saudara, investasi, hutang yang sangat besar, kemudian pajak yang sangat besar, saudara. Terutama adalah hutang yang sangat besar, investasi yang sangat besar, sehingga ekonomi yang krisis ini menjadi tumbuh, saudara. Maka tidak ada cara yang lain kecuali adalah memberikan insentif yang besar-besaran, saudara. Maka disitulah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah betul-betul, ya, dia itu, ya, merupakan undang-undang yang inkonstitusional bersyarat, tidak masuk akal, saudara, disahkan. Kenapa? Karena disitulah kita sudah bisa melihat bagaimana, ya, asing dan asing yang ada atau investor yang ada di IKN diberikan bebas pajak 30%, bahkan bisa 60%. Demikian juga konsensi lahan, ya, bisa 160 tahun, saudara. Bisa juga 180 tahun. Coba, sedangkan rakyat kita ini, saudara, ya Allah, bebas pajak, bagaimana bayar, dikejar-kejar pajak terus, ya. Bagaimana tidak mungkin, saudara, diobral Indonesia? Bagaimana investasi tidak masuk kalau gratis pajak? Ya, bagaimana tidak masuk investasi dan hutang kalau kemudian menguasai lahan seperti Rempang itu diberikan kemudahan? Inilah yang dikatakan karpet merah untuk poros Beijing dan juga oligarki. Dengan kata lain, Indonesia ini diobral, saudara. Ini yang terang-terangan mau dilanjutkan oleh koalisi Indonesia Maju. Nah, pasangan paslon, saudara, 3, ya, tagline-nya adalah gerak cepat untuk Indonesia unggul, saudara. Yakni tetap melanjutkan pembangunan, ya, rezim Jokowi, ya, ditingkatkan kecepatan dan penegakan hukum, saudara. Cuma ditambah penegakan hukum saja. Ya. Nah, paslon yang ketiga, saudara, maka ini yang harus dipilih oleh kaum muslimin. Ya. Nasihat para tokoh, para ulama, para habaib dan sebagainya. Kenapa? Karena dianggap lebih islami dibanding paslon 02 dan 03, saudara. Dengan tagline-nya adalah, ya, koalisi adil makmur untuk semua, saudara. Yakni, ya, banyak sekali di dalam rezim Jokowi ini yang sudah tidak benar, maka harus dilakukan perubahan, saudara. Nah, maka yang pertama, saudara sekalian, perubahan yang dilakukan oleh 01 ini benar atau tidak, gitu ya. Maka bisa kita lihat yang pertama dari sisi akarnya, dasarnya. Dasarnya Islam atau tidak? Tadi ditegaskan bahwa dasarnya itu adalah ini lebih islami dibanding yang lain. Nah, itu Bung Agung. Ya. Berarti belum islami kafah.
Lah kalau ada yang Islami 100%, kenapa memilih yang seperti Islam gitu? Nah, berarti kalau tadi memperjuangkan kapitalis agak ke kiri 03 saudara. Kemudian memperjuangkan yang kapitalis ya diwarnai oleh Islam boleh saudara. Kemudian kita memperjuangkan Islam yang murni, yang 100% yang asli, boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Salah. Wajib saudara. Takbir. Loh, bukan boleh. Kalau boleh mubah Kiai. Wajib ini. Ya Allah, coba saudara. Nah, maka secara akar ini saudara, coba kita renungkan. Akar ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sangat terkenal sekali. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya adduwan 'alaiha bin nawajid. Coba luar biasa ini. Ya. Jadi ikutilah sunnahku kata Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Dan berpegang teguhlah ya kepadanya dengan dan ikutilah dan peganglah dengan gigi gerahamu. Luar biasa. Para ulama menjelaskan, sebagian ulama bin nawajid saudara, dengan gigi geraham ini. Ini menunjukkan kalau tidak kita pegang harga mati akan terjadi kerusakan yang sangat dahsyat. Mafhum mukhalafahnya, kalau ini kita pegang maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan kita dicintai oleh Allah SWT. Ya, kemuliaan kita ini akan dicoblos oleh Allah SWT kelak di akhirat, saudara. Masuk kepada golongan barisan pilpres baginda Rasulullah SAW di akhirat. Mantap atau tidak? Mantap. Harus kita cari atau tidak itu? Wajib. Wajib. Wajib mengaku. Ya Allah, dan di dunia saudara, insya Allah kita tetap berbaris di dalam pilpres ini bersama bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saudara sekalian, ibarat kalau boleh saya katakan, kalau akarnya ini salah, ini kata Nabi tadinya akan celaka saudara. Mau kita mencelakakan umat kita? Yang kelak kita akan dihisap oleh 280 juta. Berani Bung Agung? Kenapa Pak tidak berani mengatakan yang pilihan ketiga tadi? Coba saudara. Ibarat kita kehilangan kunci saudara. Ini kunci saudara, akar ini kunci. Kita kehilangan di hutan belantara karena kita hidup di dalam penjara kapitalisme sekarang. Ya, di dalam hutan kapitalisme ini. Di sana banyak duri, banyak batu, banyak tusukan-tusukan, banyak paku saudara, banyak binatang buas saudara. Kita cari, tidak ketemu-ketemu, gelap gulita saudara. Kaki kita berdarah-darah saudara. Dan kita haus. Kemudian kita mengatakan saudara, wah daripada capek, daripada haus, ya daripada tidak ada kopi, ya kan? Ya Allah. Mending kita cari di mall. Di sana ada kopi, ada barista, gitu. Ada apa lagi Bung? Ada buah, ada AC. Luar biasa. Ada pramusaji yang sangat luar biasa, cantik jelita. Luar biasa. Kira-kira dicari di mall itu ketemu atau tidak, saudara? Pasti ketemu atau tidak? Pasti tidak ketemu. Karena kuncinya tadi ada di hutan. Nah, ini kuncinya Islam, saudara. Seberat apapun kata Rasulullah bin Nawajid, gigit dengan gerahammu tadi. Nah, maka saudara sekalian, sekarang yang paling penting kita sampaikan ini kepada 01, 02, 03. Kalian akan gagal dan akan celaka dan akan semakin negara ini akan menjadi sengsara. Ya, maka kalau kemudian ya ketika zaman Presiden Soekarno boleh mengganti, boleh dekret presiden, boleh kapitalis ke kirian atau ke kiri bahkan, dan terjadi tragedi 65 saudara. Soeharto juga liberal kapitalis ya terbatas, dan Jokowi, Pak Jokowi, rezim Jokowi sekarang ini adalah kapitalis radikal saudara. Betul tidak? Ditangkapi semuanya saudara.
Ya, sekarang aja tidak berani menangkap. Karena posisinya lemah sekarang, saudara. Nah, maka tidak akan mungkin, saudara. Ini dari sisi asas saja sudah gagal dia. Nah, dari sisi bagaimana tadi yang dikatakan Bung Agung tadi, sangat sulit, saudara. Ya, contoh sekarang dari sisi hukum saja lah. Ya, tadi dari sisi ekonomi, dari sisi hukum tidak akan mampu, saudara. Ya, Pak Jokowi ini sampai sekarang hukumnya menurut para pakar mulai Bung Refli Harun dan lain sebagainya ini wajib dimakzulkan, saudara. Melanggar pasal 7 saudara, dan pasal 9. Jadi hukumnya bukan boleh lagi, secara konstitusional hukumnya wajib dimakzulkan. Ada petisi 90, ada purnawirawan, ada emak-emak militan, ada TPUA, ada mahasiswa, saudara. Jadi kalau dulu itu Soeharto itu runtuh dengan gerakan mahasiswa, sekarang ada sesuatu yang lain ini. Ternyata gerilya, perlawanan gerilya, yakni yang dikatakan tadi ini adalah trial by the press, ya, pengadilan media yang kemudian menggerakkan terjadi pengadilan rakyat. Nah, paling tidak ada 10 kesalahan Jokowi, pembegalan hukum. Tapi yang sudah pasti ingkrah itu ada 2, saudara. Yakni yang pertama, coba kita bayangkan. Begitu mudahnya dia membegal MK menjadi mahkamah keluarga, ya, yakni perkara nomor 90 yang kemudian diputus akhirnya Gibran naik, saudara, dan kita di demo kemudian sidang MK diputuskan terjadi pelanggaran etik berat, saudara. Ini sudah nomor 1 pelanggarannya, saudara, di negeri ini, melakukan pelanggaran etik berat. Tapi Gibran tidak bisa dibatalkan. Ini hukum apa, saudara? Ya. Yang kedua ini sudah ingkrah itu. Yang kedua yang ingkrah adalah pengadilan dugaan ijazah palsu, sudah ingkrah, saudara. Ya, di kota Solo, di pengadilan Solo, di sana Presiden Jokowi pengadilan Solo tidak mampu membawa atau tidak berani atau tidak ada ijazah asli. Yang kedua, ketika banding di Pengadilan Tinggi Semarang, maka tuntutan kepada Bambang Tri dan Gus Nur itu ada 2, yakni berita bohong dan melakukan ujaran kebencian. Berita bohongnya dicabut. Maknanya berarti, ya, apa yang ditulis oleh Bambang Tri bahwa ijazah Presiden Jokowi itu adalah palsu, saudara, berarti tidak salah dia. Nah, ini sudah ingkrah, saudara. 2 hal ini saja itu sebetulnya sudah wajib dimakzulkan. Nah, ini apakah 01 dan 03 berani untuk mengungkap ini, saudara? Tidak berani. Nah, ini menunjukkan sekarang ini gimmick-gimmick saja, tidak berani menyerang. Ketika menyerang, kemudian diserang oleh, ya, Prabowo lagi, Mas Anies, keder juga itu Mas Anies. Itu. Nah, apalagi bicara ijazahnya benar-benar sudah pasti asli, saudara. Kalau menggunakan hasil vonis dari sidang di Pengadilan Negeri Solo dan di Pengadilan Negeri, ya, Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, ini menurut TPUA atau kuasa hukum dari Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, demikian, Bung. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini ada yang menarik nih, 2 hal terkait dengan di satu sisi rezim ini melakukan pembegalan hukum gitu ya. Tapi di sisi lain di masyarakat itu terjadi pergolakan gitu. Di mana masyarakat itu melakukan perlawanan dengan berbagai macam mengkritisi dengan berbagai macam gerakan-gerakan yang tadi seperti yang Ustaz Irwan sampaikan. Nah, melihat ini dari Ustaz sendiri, apa sih yang menjadi peluang dan tantangan dakwah kita ke depan gitu, Ustaz? Iya, jadi peluang dakwah kita ini luar biasa, saudara. Maka kita ini harus terjun di dalam pilpres. Cuman dalam batasan-batasannya kita harus memahami. Ini ada perubahan yang sangat luar biasa. Ya, pertama kalau kita lihat Presiden Jokowi ini memiliki kekuatan single majority. Semuanya sudah dikendalikan, sudah disandra semuanya. Yang puncaknya bagaimana Gibran jadi, ketua-ketua partai yang lain diem saja, saudara.
Ya, nurut saja itu. Padahal yang paling berhak itu adalah Erick Thohir, saudara, dan juga yang lain atau ketua-ketua yang lain. Nah, maka ketika dia memiliki kekuatan single majority, maka paling tidak itu ada sekitar proyek strategisnya itu, PSN-nya itu ada sekitar 224 titik, Bung Agung. Nah, itu luar biasa. Coba bisa dibayangkan, IKN saja itu luar biasa di situ terjadinya, ya, terjadinya komisi dan juga ya korupsi yang mungkin harus diteliti seperti kereta cepat, saudara. Nah, kalau kita lihat ketika kebijakan-kebijakan, ya, program atau proyek strategis nasional, inilah yang sesungguhnya saya katakan tadi, ini merupakan korupsi yang tidak langsung, yang ini adalah akan mendapatkan ribuan triliun masuk ke kantong, ya, oligarki dan dinasti keluarga tadi, saudara. Ya, jadi kalau APBN itu kurang, maka proyek strategis itulah, disitulah yang akan menghasilkan cuan yang bisa ribuan triliun tadi itu. Makanya saudara sekalian, itu harus wajib dilakukan. Ya. Nah, maka seperti yang dikatakan oleh, ya, Winston Churchill, bahwa demokrasi atau pilpres dengan cap demokrasi ini sesungguhnya dia memiliki cacat sejak awal. Ya, dia memiliki penyakit, sakit sejak awal sebetulnya. Apa sakit itu? Sakit yang menonjol adalah demokrasi ini berbiaya mahal. Gitu. Ya, tahun 2019 waktu itu diperoleh data hampir 10 triliun untuk biaya menjadi capres tersebut. Sekarang diprediksi 20.000 triliun, saudara. Ya, paling banter yang didapat selama 5 tahun ini 1 triliun oleh presiden. Apakah kemudian presiden bisa mengatakan, wahai masyarakat Indonesia, saya ini modalnya 20 triliun, saya cuma dapat 1 triliun saja, saya rugi 19 triliun. Maka sebagai presiden warga negara Indonesia yang baik, maka 19 triliun ini saya sedekahkan kepada rakyat Indonesia. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mustahil, saudara. Nah, itulah yang harus dibayar dengan korupsi, dibayar dengan proyek-proyek strategis nasional tadi. Nah, di situ untuk balik modal, tidak hanya balik modal, adalah balik untung beliung untuk pilpres berikutnya. Nah, ini yang sekarang ini terbongkar, saudara. Gila-gilaan ini. Nah, inilah kesadaran masyarakat yang terus ternyata ini menyebar, gitu. Nah, menyebar sampai kemudian masyarakat ini, kaum muslimin dan rakyat ini berani untuk melakukan perlawanan sampai mereka dikriminalisasi, sampai kemudian mereka ditersangkakan, sampai kemudian dipenjarakan. Dan ini sekarang ini dianggap biasa-biasa saja oleh para, ya, aktivis, oleh para pemimpin di negeri ini yang lurus, oleh para ulama, para habaib. Ya. Nah, ketika ini kemudian terjadi, maka terus-menerus meningkat, saudara sekalian, seperti yang saya katakan, maka masyarakat memiliki kesadaran. Nah, tinggal sekarang kita dorong, ya, bahwa tadi ini kalau dikatakan bagaimana yang harus kita lakukan, maka harus kita tawarkan sekarang itu, ya, pilpres dalam perspektif Islam yang akan melahirkan, ya, pemimpin yang sangat unggul dan harganya murah, gitu. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada 03, kita sampaikan kepada 02 dan 01, saudara. Perubahan ini kalau enggak, mereka juga akan tertipu oleh asing dan asing, oleh oligarki, atau mereka ikut menipu rakyat. Ya, maka yang pertama perlu saya sampaikan di dalam pandangan Islam, ya, pilpres ini tujuannya adalah untuk memilih pemimpin yang bertakwa, yang akan menerapkan Islam untuk melayani rakyat, bukan untuk kekuasaan semata, tapi adalah al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ya, maka disitulah kalau kita lihat bagaimana, ya, ketika Khalifah Umar mau mati, maka dia diberi kekuasaan untuk menunjuk siapa pengganti dia. Dan ada yang mengatakan anakmu saja, ya, Abdullah ibnu Umar yang mengganti. Coba,
Tapi ini pemimpin yang bertakwa gitu. Tahu anaknya ini kurang luar biasa, kurang unggul, ada yang lebih unggul lagi. Dan dia menyadari dia akan dihisab oleh Allah SWT. Dia menyadari bahwa tidak ada hijab. Orang yang zalim dengan Allah ketika berdoa kepada para penguasa, maka dikabul oleh Allah SWT. Dan dia juga akan menyadari bahwa ketika dia memimpin, maka dia akan dihisab 280 rakyat Indonesia. Maka dia tidak berani. Maka kemudian dia menunjuk 6 orang agar bermusyawarah. Ini terpilih manusia yang unggul kalau di dalam Islam, karena tujuannya adalah bukan negara kekuasaan, tapi negara riayah untuk melayani. Nah, yang kedua tentu adalah menggunakan metode baiat. Nah, baiat inilah yang kemudian di baiat bersumpah seorang khalifah itu adalah untuk menerapkan syariat Islam, menerapkan undang-undang Islam. Yang undang-undang ini murah, gratis, tidak perlu. Mau konsep ekonomi Islam, mau konsep politik Islam, mau konsep sistem pemerintahan Islam, mau undang-undang sistem pendidikan Islam, sistem sosial Islam, semuanya gratis. Sedangkan legislasi hukum kita ini Pak ya, satu pasal saja itu antara 2 miliar sampai 9 miliar untuk melakukan legislasi. Coba, harus berkunjung ke Amerika dulu, harus lokakarya ke Inggris, ke Belanda, harus rapat diskusi di hotel, saudara. Satu pasal. Coba, ini yang berbiaya mahal, saudara. Berbiaya mahal dan dibiayai oligarki. Maka kemudian undang-undangnya ini adalah mengikuti kepentingan oligarki. Sedangkan kalau undang-undang Allah SWT, syariat Islam, pasal-pasal Allah, maka harus mengikuti Allah yang tujuannya tadi adalah untuk riayah. Yang ketiga adalah pemilu di dalam Islam itu hanya dilakukan dalam tempo 3 hari. Bisa langsung atau bisa tidak langsung. Tidak langsung bagaimana Rasulullah meninggal, kemudian para sahabat berkumpul di Bani Saqifah. Setelah terpilih Khalifah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar kemudian mangkat diganti Khalifah Umar. Khalifah Umar meninggal, maka dilakukan penunjukan. Bisa saja melakukan penunjukan melalui khalul khali wal akti. Jadi disitulah calon-calon itu akan kampanye, saudara. Mungkin hanya sehari, dengan teknologi yang sangat canggih ini bisa. Demikian juga harus dalam tempo 3 hari harus dipilih. Makanya Khalifah Umar itu sebelum meninggal dia mengatakan kepada 6 orang, kepada Suhaib, 6 orang ini harus sepakat siapa yang akan jadi. Kalau ada satu, maka bunuh satu itu yang tidak sepakat. Coba, cepat, murah dan gampang. Ada yang menghitung-hitung ini. Muhammad Ishaq itu menghitung kalau ini kampanye sehari dengan digital itu seluruh dunia. Kalau misalnya khilafah itu internasional, kemudian dengan peralatan itu Bung Agung, antara 2 sampai 5 miliar saja cukup Bung Agung. Coba, murah atau mahal? Mantap atau tidak? Luar biasa. Pilpres 2019 saudara sekalian, biayanya itu 19 triliun. 2024 KPU kemarin mengajukan 119 triliun. Coba. Itu yang dikatakan Churchill tadi itu. Memang pilpres cap demokrasi ini memang menjadikan orang gila, katanya Churchill itu. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan, saudara. Dan ini peluang. Maka tadi saya katakan, kalau Soekarno melakukan perubahan sampai menuju kepada kiri, dibolehkan oleh konstitusi. Soeharto menjadi kapitalis setengah, boleh. Demikian juga Jokowi ini adalah kapitalis liberal total, saudara, dengan gaya kepemimpinan radikal. Poros Beijing juga boleh. Pak Anies juga mengatakan ini lebih islami dibanding yang lain, boleh. Maka tentu kita wajib dan kita harus semangat untuk mengkampanyekan perubahan. Sesungguhnya sekarang ini menuju kepada perubahan Islam, menuju kepada perubahan syariat Islam, menuju perubahan kepada khilafah. Ini yang sekarang kita kampanyekan, saudara. Sekarang golput atau tidak? Belum. Benar tidak? Mungkin tidak Pak Jokowi itu tobat, saudara? Mungkin tidak? Mungkin.
Miskin. Di dunia. Ya. Jangan putus asa, kita sampaikan terus. Makanya speak up, katanya beliau tadi nih. Speak up terus, saudara sekalian. Dan Pak Jokowi ini mulai agak linglung dan mulai agak insaf ini. Loh, buktinya saudara yang nasihat ini mulai keras-keras dan jauh lebih keras dibanding ya Habib Rizik, dibanding Habib Bahar, dibanding Gus Nur yang seharusnya menurut undang-undang karet tadi ditangkap, saudara. Nah, sekarang tidak ditangkap, berarti agak sadar. Loh, ketawa. Betul. Iya. Atau dia takut untuk menangkap. Ada dua kemungkinan. Tapi berarti ini bisa melemahkan dakwah kita, kampanye kita ini, saudara. Lah kalau Pak Jokowi kemudian, wah daripada saya digantung, daripada saya tobat saja. Karena para ulama memberikan kesempatan bertobat asalkan menerapkan syariat Islam dan diterapkan sistem Amirul Mukminin, katanya Habib Rizik. Nah, gitu, saudara. Coba itu. Kalau Pak Jokowi langsung tobat, langsung diumumkan, selesai, saudara. Tegak ini khilafah, saudara. Apalagi Anies, saudara. Makanya terus kita sampaikan. Mau pertalit, saudara, harganya itu 4.200, kelola dengan sistem ya pengelolaan BBM Islam, saudara. Murah, saudara. Beras kita sampaikan. Ya, sekarang Jokowi ini adalah impor 3 juta triliun, 3 juta ton, saudara. Ya, coba ini luar biasa. Nah, padahal kalau di dalam Islam, saudara, ya dihitung, saudara, kalau kita melakukan ya perluasan lahan pertanian 1 juta hektar saja, saudara, luar biasa. Itu menghasilkan 5 juta ton. Singkong, Pak. 5 juta ton singkong. Ya. Nah, ini kalau kita di dalam perspektif Islam, kalau kita melakukan membuka lahan pertanian itu ya 1 juta hektar saja dihitung oleh Bung Muhammad Ishaq itu menghasilkan 5 juta ton beras. Padahal kebutuhan kita hanya 3 juta ton saja, masih surplus 2 juta ton, saudara. Biayanya berapa? Ternyata biaya paling mahal, saudara sekalian, itu sekitar ya antara 15 sampai 20 triliun saja. Mulai membalik tanah, pembibitan, kemudian irigasi, dam, sampai biaya petaninya, gaji petani, saudara. Padahal kalau 5 juta ton tadi, saudara, dijual dengan harga murah saja 8.000, sekarang 8.000 nggak ada. Beras enak 8.000, 40 triliun, saudara. Ongkos paling mahal 20 triliun, ya biaya hasilnya 40 triliun. Berarti untung berapa kita? 20 triliun, saudara. Mantap tidak? Enak tidak? Ini yang harus kita tawarkan kepada Pak Anies, saudara, kalau ingin diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.